Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1. Mari belajar bersama. Hari ini kita akan belajar dari buku tema 5 pengalamanku. Subtema 1, pengalaman masa kecil, pembelajaran 4. Muatan pelajaran pada pembelajaran 4 ini adalah Bahasa Indonesia, PJOK, dan SPDP. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi lagu bertempo cepat dan lambat. Anak-anak diharapkan dapat mempraktikkan gerak dari lagu bertempo cepat dan lambat. Anak-anak juga diharapkan dapat menunjukkan dan menanggapi ungkapan pujian. Perhatikan wacana berikut ini. Hari ini ibu guru mengajak bernyanyi. Judulnya Kepala, Pundak, Lutut, Kaki. Lagu itu disukai Udin saat masih kecil. Dulu ayah yang bernyanyi untuk Udin. Ayah bernyanyi dengan ketukan berbeda. Kadang cepat, kadang lambat. Udin merasakan bedanya saat bergerak. Coba cari tahu tempo lagu sambil bernyanyi. Lagu berjudul Kepala Pundak. Mari kita menyanyikan dengan dua cara. Yang pertama, kita akan menyanyikan dengan tempo lambat. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, dan hidung. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kemudian untuk yang kedua, kita akan menyanyikan dengan tempo cepat. Siap? 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, dan hidung. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Nah, di bagian lagu ini, anak-anak diharapkan dapat menyanyi sambil menirukan geraknya agar anak-anak bisa membedakan mana yang merupakan lagu dengan tempo cepat dan mana lagu dengan tempo lambat. Selanjutnya, perhatikan gambar Udin dan ayah. Di situ Udin sedang bergantung di cabang pohon dengan dipegangi ayah. Pengalaman Udin saat masih kecil seru sekali. Ayah mengajak Udin bergantung di pohon. Kata ayah, bergantung dapat melatih keseimbangan. Awalnya ayah memegangi Udin. Selanjutnya Udin mencoba sendiri. Udin bergantung selama 8 hitungan. Lalu Udin ulangi lagi dengan hitungan yang sama. Pengalaman yang dialami Udin ketika masih kecil mungkin juga sebagian besar dialami oleh anak-anak. Meskipun mungkin tidak sama, yaitu bergantung di pohon. Mungkin anak-anak pernah diangkat dengan kedua tangan, berpegangan kedua tangan orang tua kalian. Itu sama disebut gerak bergantung. Nah, anak-anak bisa mencoba di rumah.
Jika kalian tidak memiliki palang, boleh mencoba dibantu orang tua kalian, berpegangan tangan orang tua kalian, atau berpegangan di cabang pohon seperti Udin. Namun, anak-anak perlu ingat, jangan melakukan sendiri. Mintalah bantuan orang dewasa sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, setelah anak-anak melihat Udin bergantung di pohon, ayo lakukan bersama teman. Seperti yang dicontohkan pada gambar berikut ini. Ada Udin, Edo, dan teman-temannya yang sedang bergantung di palang besi. Banyak bergerak membuat bugar dan sehat. Udin dan teman-teman aktif bergerak. Mereka melatih keseimbangan dengan bergantung. Tempat bergantung harus kokoh dan kuat. Selain itu, kita harus berhati-hati untuk menjaga keselamatan diri. Yang perlu anak-anak ingat adalah selain palang tempat bergantung harus kokoh dan kuat, anak-anak juga perlu pengawasan orang tua atau orang dewasa agar tidak terjadi kecelakaan. Anak-anak juga harus tertib pada peraturan, harus berhati-hati ketika melakukan gerak bergantung. Cara aman untuk melatih praktik gerak bergantung yaitu carilah palang yang kokoh dan kuat. Gunakan kekuatan tangan untuk bergantung. Minta bantuan guru atau orang dewasa untuk mengawasi. Nah, anak-anak, setelah anak-anak memperhatikan Udin dan teman-temannya yang sedang berlatih di palang untuk berlatih bergantung, bacalah teks berikut ini. Udin dan teman-teman bermain bersama. Mereka mencoba bergantung di palang besi. Udin, Beni, dan Edo mencoba bersama-sama. Siti menghitung berapa lama mereka dapat bertahan. Udin sering berlatih bersama ayah. Udin dapat bertahan bergantung paling lama. Wah, Udin hebat sekali, kata Siti. Terima kasih Siti, itu karena aku sering berlatih. Dari percakapan ini, anak-anak, dapatkah kamu menemukan ungkapan pujian? Jika dapat, manakah yang merupakan ungkapan pujian? Betul. Wah, Udin, hebat sekali. Itu adalah ungkapan pujian yang terdapat pada bacaan. Ungkapan pujian dapat ditanggapi dengan mengucapkan terima kasih. Apakah di sini Udin sudah mengucapkan tanggapan dengan baik? Mari kita lihat. Manakah ungkapan tanggapan yang diberikan oleh Udin? Betul. Terima kasih Siti, itu karena aku sering berlatih. Jadi Udin mengucapkan terima kasih dulu, baru kemudian memberikan tanggapan dengan kalimat yang sopan. Kalimat yang tidak menyombongkan diri dan tidak merendahkan orang lain. Anak-anak, perhatikan gambar di bawah ini. Udin dapat berayun melewati palang besi. Udin dapat berayun dengan cepat. Jika tadi Udin hanya bergantung, yaitu berpegangan di satu tempat, di sini Udin praktik berayun, berpindah dari satu palang ke palang yang lainnya. Udin dapat melakukan dengan cepat. Beri tanda centang pada pujian yang tepat. Ungkapan yang pertama, Udin, kamu hebat, gerakannya cepat sekali. Sebaiknya diberi tanda centang atau silang? Iya, diberi tanda
centang karena termasuk ungkapan pujian. Kemudian kalimat yang kedua, gerakan Udin biasa saja. Nah, kalau kalimat ini sebaiknya diberi tanda centang atau silang? Betul, diberi tanda silang. Kalimat ini bukan merupakan ungkapan pujian. Nah, setelah anak-anak memberikan tanda centang pada ungkapan pujian yang tepat, silahkan membuat kalimat tanggapan yang tepat untuk pujian tersebut. Silahkan tulis di tempat yang telah disediakan. Mungkin anak-anak bisa memberikan contoh, terima kasih teman-teman, aku sering berlatih jadinya bisa. Atau anak-anak bisa membuat kalimat yang lainnya. Nah, untuk orang tua, silahkan temani anak-anak dalam mengamati foto masa kecil mereka dan membimbing anak-anak dalam membuat kalimat pujian yang tepat terhadap foto tersebut. Ayah ibu, silahkan anak-anak sering diajak mengobrol, sering diajak melakukan tanya jawab, utamanya dalam cara memberikan pujian dan menanggapi pujian yang baik. Penilaian pengetahuan untuk pembelajaran 4 yaitu menjelaskan gerak bergantung dengan tangan dalam aktivitas senam lantai. Tadi anak-anak sudah mendapatkan penjelasan berdasarkan gambar maupun wacana. Kemudian untuk penilaian keterampilan, yang pertama membedakan tempo lambat dan cepat dari sebuah lagu. Di sini lagu yang dimaksud adalah lagu kepala, pundak, lutut, dan kaki. Penilaian keterampilan yang kedua yaitu melakukan gerak bergantung dalam aktivitas senam lantai yang akan dipraktikkan ketika pelajaran PJOK. Anak-anak semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.